ya. Nah, lalu gereja juga harus memastikan punya pelayanan terhadap keluarga. Pada era digital ini, itu sangat-sangat dimungkinkan luar biasa ya. Yang pasti, pertama pelayanan penginjilan kepada anak-anak. Gereja terus harus mengedukasi keluarga bahwa orang tua dan keluarga Kristen wajib memberitakan Injil kepada anak-anak mereka. Ya, halo rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Ya, semua siap ya untuk kita belajar bareng-bareng nih ya, karena saya juga belajar gitu ya dari modul ini dan dapat begitu banyak berkat juga dalam persiapannya, dan saya harap juga nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat semua juga bisa mendapatkan berkat yang sama. Baik, saya akan share screen dulu ya sebelum kita memulai. Iya. Oke, ya. Jadi saya sekali ucapkan shalom buat sahabat-sahabat semua. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang orang tua dan keluarga, karena selama 1 minggu kita akan mendiskusikan modul ini ya, modul orang tua dan keluarga yang kita singkat dengan OTK. Ya, nanti saya hanya akan memberikan beberapa prinsip atau beberapa hal yang secara lengkap itu sebenarnya dibahas di dalam modul. Dan juga nanti diskusi kita akan lebih mempertajam lagi materi-materi yang sudah ada di dalam modul. Ya, secara praktis tentu saja secara pengalaman kita akan berbagi bersama lewat grup diskusi. Jadi harap pembekalan yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa cukup menolong, bisa memberikan kita isi juga untuk kita bisa berdiskusi dan memperkayanya dengan pengalaman kita masing-masing ya. Baiklah ya. Nah, pada pagi hari ini untuk pokok yang pertama gini ya, untuk orang tua dan keluarga, ini agendanya akan kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi ada 5 pelajaran di dalam modul OTK ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian keluarga, orang tua dan anak dalam Alkitab. Lalu juga yang kedua pengertian keluarga Kristen. Yang ketiga tugas dan tanggung jawab orang tua. Lalu yang keempat pola pengasuhan orang tua Kristen dan juga panggilan keluarga dan orang tua dalam gereja. Jadi itu adalah 5 pelajaran dalam modul OTK ini. Ya, kita akan masuk langsung ke dalam pelajaran yang pertama, yaitu pengertian keluarga, orang tua, dan anak dalam Alkitab. Ya, kita akan belajar sama-sama ya. Nah, ada 3 garis besar atau 3 bagian besar di dalam pelajaran 1. Kita akan bicara tentang konsep keluarga dalam Alkitab. Lalu kita akan mengerucut ke konsep orang tua dalam Alkitab. Lalu mengerucut lagi ke konsep anak dalam Alkitab. Yang pertama untuk konsep keluarga dalam Alkitab gitu ya. Jadi kita akan sama-sama belajar apa sih yang Alkitab katakan tentang keluarga, tentang struktur keluarga, dan bagaimana cara keluarga yang di dalam Alkitab itu mendidik anak-anaknya, dan pastinya prinsip-prinsip itu juga masih harus kita terapkan pada saat ini gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa dari pelajaran pertama ini kita dapat melihat bahwa nilai-nilai Alkitab itu tidak akan pernah berubah, sekalipun zaman berubah ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, termasuk nilai-nilai tentang keluarga dan orang tua. Dan di sini kita juga akan sama-sama belajar bahwa Allah juga telah merancang keluarga itu ya sejak awal manusia diciptakan, dan hal ini akan terus berlaku untuk selamanya. Jadi sangat penting untuk kita sama-sama belajar tentang konsep keluarga dalam Alkitab. Nah, untuk pengertian keluarga dalam Alkitab sendiri kita mulai dari Perjanjian Lama, dari PL gitu ya. Bahasa yang digunakan atau bahasa Ibrani yang digunakan untuk menyebut keluarga di dalam Perjanjian Lama itu pada umumnya ada 3 biasanya. Yang pertama itu adalah Bait, yang kedua itu Shemet, yang ketiga itu adalah Mishipaka. Nah, Bait ini yang sering mungkin kita dengar ya, mungkin sering kita pelajari ya, kata Bait ini yaitu secara arti luas ini ya, keluarga itu bukan hanya sekadar ada orang, ada ayah, ibu, anak gitu ya, tetapi bagi Perjanjian Lama itu ya, keluarga itu mencakup seluruh keturunan, bahkan bisa dikatakan seluruh suku bangsa, mulai dari bapa leluhur hingga keturunan termuda. Jadi bait ini sendiri sebenarnya artinya kerucut ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagian paling atas itu adalah biasanya bapa leluhur ya, bagian kerucut paling atas. Lalu yang paling bawah itulah orang-orang muda yang termuda yang dilahirkan di dalam keluarga gitu. Jadi itu adalah keturunan yang termuda. Lalu secara arti khusus, bait ini juga sering digunakan ya dalam perkembangannya sebagai keluarga inti. Jadi yang terdiri dari bapak, ibu, dan juga anak. Nah, lalu untuk istilah yang kedua untuk menggambarkan keluarga itu digunakan juga kata Shebet. Shebet ini sendiri artinya tongkat. Kenapa dikatakan tongkat? Karena dari kata Shebet ini menggambarkan keluarga itu dimulai dari bapa leluhur, ya.
dia adalah dilambangkan sebagai tongkat pendiri bangsa. Jadi tongkat itu kan dalam perjanjian lama seringkali menjadi lambang otoritas gitu ya bagi tua-tua di sana. Jadi Shebat juga sering digunakan dalam istilah keluarga. Lalu Mishipaka ini sendiri juga digunakan untuk menyebut bagian lebih kecil dari kerucut keluarga atau dari istilah bayi tersebut ya. Kadang juga ada yang mengatakan dia rumah tangga gitu. Jadi walaupun belum ada anak gitu ya, itu sudah terbentuk rumah tangga, itu sudah bisa dikatakan sebagai keluarga. Itu untuk 3 istilah yang kita bisa belajari dari perjanjian lama gitu. Nah, dalam perjanjian lama sendiri kita juga bisa belajar, sudah dipaparkan begitu banyak di situ ya, bahwa keluarga inti itu terbentuk dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam konteks perjodohan gini ya, tidak ada hanya satu pihak yang terlibat. Jadi pihak laki-laki maupun pihak perempuan terlibat dalam perencanaan pernikahan. Kalau kita lihat tentang pernikahan Ishak dan juga Ribka gitu ya. Jadi kedua-duanya dilibatkan, tidak salah satu saja gitu, walaupun tidak saling bertemu sebelumnya. Dan juga ditetapkan pihak laki-laki harus membayar uang kepada pihak perempuan. Tapi kalau misalnya dari pihak laki-laki ternyata dia tidak punya cukup harta atau cukup uang untuk bisa membayar uang kepada pihak perempuan, dia akan bekerja kepada keluarga perempuan. Kita bisa lihat kejadian ini ketika Yakub ya harus bekerja kepada si Laban gitu ya, untuk bisa mendapatkan anak-anak perempuannya gitu. Nah, lalu setelah menikah ya, dalam perjanjian lama istri diharuskan meninggalkan rumahnya dan mengikuti suaminya. Meskipun terkadang ya sangat jarang ini terjadi sebaliknya gitu, tapi secara pakemnya itu harus meninggalkan rumah dan mengikuti suaminya. Dan juga praktik poligami dalam perjanjian lama masih berlaku, meskipun sebenarnya dalam penciptaan itu Allah nggak menghendaki adanya pernikahan poligami ya, Allah hanya menghendaki pernikahan monogami gitu ya. Jadi kita hidup dengan bahkan dikatakan di dalam Alkitab dikatakan hiduplah dan nikmatilah dengan istri pada masa mudamu gitu ya. Lalu kedudukan suami dikatakan secara legal lebih tinggi daripada kedudukan istri. Ini sangat diatur ya, sangat-sangat diatur dalam tradisi Israel. Laki-laki atau suami itu punya kedudukan yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan istrinya. Nah, sekarang kita masuk dalam perjanjian baru ya. Dalam perjanjian baru ada 3 istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu adalah patria. Patria ini merujuk artinya kepada para leluhur. Ini juga bisa mencakup satu suku tertentu atau satu bangsa. Lalu ada juga digunakan kata oikos atau oikia. Ini merujuk kepada rumah tangga. Lalu juga kata keluarga juga sering dipakai istilahnya kurios atau despotes. Ini artinya kepala rumah tangga. Jadi kalau di Alkitab kita belajar misalnya bahasa aslinya melihat istilah-istilah ini sangat-sangat kental artinya dengan urusan keluarga. Dalam perjanjian baru, anggota keluarga itu bukan hanya bapak, ibu, dan anak, tetapi juga di dalam keluarga itu ada hamba, ada pelayan, ada budak, bahkan juga teman ya. Dikatakan teman yang rela menjadi tanggungan keluarga tersebut, tentu saja dengan keuntungan timbal balik. Misalnya dia kan nggak bisa hanya leha-leha di sana ya, dia juga harus turut bekerja ya, turut mengusahakan, membantu keluarga itu juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi budak pun dikatakan kalau kita lihat di Keluaran itu ada peraturan-peraturan tentang budak juga sebenarnya ya, mereka juga menjadi satu anggota keluarga dan ini masuk di dalam dalam perjanjian baru masuk dalam anggota keluarga. Nah, bisa juga dikatakan dalam rumah tangga gitu ya. Rumah tangga ini adalah menjadi satu tempat ya, menjadi satu pusat dalam upacara keagamaan. Jadi itu dimulai dari rumah tangga terlebih dahulu daripada keluarga. Seperti perayaan Paskah, jadi perjamuan suci gitu ya. Dan pengajaran-pengajaran Taurat semua harus dimulai terlebih dahulu dari keluarga. Dan peran keluarga itu sangat penting sekali dalam perintisan gereja mula-mula. Kita sering melihat ya, dan kita lihat bahwa ketika satu kepala keluarga bertobat biasanya pasti akan diikuti oleh anggota keluarga lainnya. Ini kita banyak melihat ketika para rasul mulai mengabarkan Injil Kristus ya, satu persatu ya, ada kepala perwira satu. Akhirnya dia dan seisi rumahnya pun diselamatkan gitu ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini jadi sangat penting. Keluarga digunakan Tuhan dalam gereja mula-mula untuk menyatakan atau mengabarkan Injil Tuhan. Nah, di dalam Alkitab sendiri kita masuk dalam garis besar yang kedua untuk konsep orang tua dalam Alkitab. Kita bisa melihat ya, secara umum sebenarnya konsep orang tua itu bukan
hanya ayah atau ibu dari seorang anak, anak kandung, tetapi juga anak dari sosial juga, bukan hanya anak dari hubungan, bukan hanya anak yang berdasarkan biologis, bahkan dalam hubungan sosial pun bisa dikatakan kita sebagai orang tua. Pengertian umum juga orang tua itu juga bisa dikatakan sebagai orang-orang yang dihormati atau disegani, orang-orang yang dianggap tua. Mungkin di sini ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin tidak punya anak secara biologis atau di gereja masih sering dipanggil mami atau sering dipanggil oma, padahal mereka bukan anaknya atau mereka bukan cucunya, tetapi mereka memanggil dengan sebutan mami, mama, ibu ya dan sebagainya, atau papi, opa gitu ya. Itu karena memang dianggap sudah menjadi orang tua, orang yang pandai, orang yang ahli, atau orang yang dianggap bijaksana di dalam satu kelompok sosial tertentu gitu ya. Lalu secara umum juga yang pasti ayah dan ibu itu adalah bagi seorang anak-anak dalam keluarga inti, mereka lah yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Ya, kalau di dalam perjanjian lama ya, kita akan lihat bagaimana konsep orang tua, yaitu tentang ayah dan ibu. Dalam perjanjian lama, kata bapak ini menggunakan istilah Ibrani ab. Kalau dalam bahasa Aramnya itu aba. Ini artinya bisa bapak, bisa kakek, nenek moyang suku bangsa, ya, pendiri suatu kelompok, jadi yang menjadi tonggak dari keluarga tersebut gitu ya. Nah, peran pentingnya adalah bapak ini sebagai ukuran dari kekuatan keluarga. Jika misalnya seorang bapak itu rapuh, ya imannya rapuh gitu ya, atau dia punya mental yang rapuh, itu sudah bisa dipastikan keluarganya pun akan rapuh, karena memang semuanya bertonggak atau semuanya berpusatkan kepada seorang ayah. Sudah ditetapkan di dalam tradisi Israel ya. Dan ayah juga punya peranan yang sangat penting, dia itu sebagai pemimpin keluarga, dia juga penyedia keturunan gitu ya. Dia yang mengajarkan firman Tuhan di dalam rumah tangga dan imam bagi seluruh anggota keluarga. Jadi sangat-sangat penting ya, sebelum mereka berkeluarga, sebelum mereka menikah ya, sudah harus dipastikan secara rohani mereka juga punya fondasi rohani yang sangat kuat. Dan ini berlangsung ya turun-temurun. Mereka harus dipersiapkan untuk menjadi kepala keluarga yang tangguh ya, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani, karena tugas yang begitu berat juga menanti mereka gitu. Nah, kalau dari sisi ibu dalam perjanjian lama, bahasa Ibraninya yang digunakan adalah em. Dan peran ibu dalam ibu Yahudi ya, setelah melahirkan ya, ini ada target-targetnya. Dia harus menyusui anaknya hingga usia 3 tahun. Nah, kalau sekarang ini kan masih eksklusif 2 tahun ya. Kalau di Alkitab itu harus 3 tahun loh Bapak Ibu Saudara sekalian gitu. Nah, lalu juga diharuskan pendidikan Taurat diberikan juga mulai dari ibu terlebih dahulu ya, sampai anak berusia 5 tahun. Dan uniknya di sini baru setelah anak berusia 5 tahun, ibu menyerahkannya kepada ayah untuk mendapatkan pendidikan selanjutnya. Wah, jadi enak ya ayahnya ya. Sudah dapat yang jadi dari ibunya, baru nanti ayahnya menggemblengnya untuk pendidikan yang lebih advance mungkin untuk yang rohaninya. Lalu setelah itu ibu juga punya tanggung jawab yang sangat berat untuk mengajarkan anak perempuannya menjadi seorang istri dan ibu yang baik, dan tentu saja harus berhasil di dalam rumah tangga. Dan kita bisa lihat ya kualifikasi seorang istri yang baik itu kita bisa lihat secara lengkap itu ada di Amsal 31 ya. Seperti itulah ibu-ibu Yahudi mengajarkan anak-anaknya untuk bisa menjadi istri atau ibu yang baik dalam rumah tangganya gitu ya. Dan istri itu juga harus tunduk ya, harus tunduk kepada suaminya gitu ya, harus tunduk kepada suaminya supaya bisa terjadi keteraturan juga di dalam rumah tangga. Nah, sekarang kita masuk dalam orang tua dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru sendiri orang tua punya tanggung jawab ya. Ini masih diteruskan dari budaya Israel pada perjanjian lama yang pasti memberikan pendidikan anak kepada anak-anaknya. Bahkan setelah anak-anaknya menikah pun, orang tua atau kakek nenek itu juga masih harus memberikan pendidikan bagi cucu-cucunya. Jadi tidak putus, aku sudah selesai tugasku untuk anak-anakku sudah ya. Sekarang cucu-cucuku ya anak-anakku. Tidak, masih tetap terlibat ya. Masih tetap terlibat di dalam pembentukan rohani bagi cucu-cucunya pula gitu. Jadi sekali lagi ya, orang tua berperan memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, bahkan bagi cucu-cucunya. Dan secara tekun ya, sudah harus punya ketekunan untuk mengajarkan tentang pedoman-pedoman yang mereka dapatkan dari Allah kepada anak-anak mereka. Secara tekun di sini perlu digarisbawahi, berarti pantang menyerah. Karena ketekunan itu membutuhkan kedisiplinan juga gitu ya.
Jadi harus mengajarkan itu kepada anak-anak mereka, itu berarti harus menjadi teladan terlebih dahulu, dan mendidik anak ini adalah tugas seumur hidup. Ya, tidak berhenti ketika anak-anak sudah dewasa, tidak berhenti ketika anak-anak itu sudah punya keluarga sendiri. Ini adalah tugas seumur hidup dari seorang tua untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan sekarang kita tahu juga ya, orang tua terus juga mendoakan anak-anaknya gitu ya, meskipun sudah jauh, sudah berumah tangga, sering menasihati juga. Itu karena apa? Emang tugas pendidikan kita untuk membina iman rohani anak-anak kita berdasarkan pengalaman yang juga Tuhan berikan kepada kita, itu tidak akan pernah berhenti. Dan juga di dalam perjanjian baru ada kewajiban orang tua harus menitipkan anak mereka yang sudah besar untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut dari guru Taurat gitu. Jadi harus didapatkan betul-betul ya penggembleman secara rohani. Ini menjadi terlihat sekali di dalam Alkitab. Pendidikan rohani tentang iman, pengenalan kepada Allah ini menjadi sentral yang harus dilakukan di dalam keluarga gitu. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri, ini ada tanggung jawab dari orang tua ya yang dibagi. Yang pertama itu untuk tanggung jawab Bapak. Yang pasti ya, ini adalah kita harus menyediakan, untuk ayah sendiri menyediakan kebutuhan keluarga. Lalu dia juga penyedia keturunan, tadi kita sudah katakan ini sama ya dengan apa yang sudah di dalam perjanjian lama, diteruskan terus-menerus sebagai pendidik firman Tuhan dan menjadi imam bagi keluarga. Sedangkan ibu tadi masih sama juga ya, melahirkan dan menyusui anak, mendidik anak mereka sampai 5 tahun, dan tentu saja terus harus mengajari anak perempuannya untuk menjadi wanita dan istri yang baik. Ya, sekarang kita masuk dalam konsep anak dalam Alkitab. Nah, dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, ada 2 istilah yang digunakan. Untuk anak laki-laki itu ben, lalu untuk anak perempuan itu bat, gitu ya. Dan di dalam perjanjian lama, kalau kita mau pelajari, kita perjanjian lama sudah baca dari Kejadian sampai Maliaki, kita memang akan melihat bahwa anak itu sangat sangat diharapkan. Ya, anak itu merupakan satu berkat atau satu hal yang dinanti-nantikan ketika satu rumah tangga sudah terbentuk, terutama keluarga itu anak laki-laki. Karena mereka yang akan meneruskan keturunan, mereka akan menjadi kepala keluarga kembali. Sehingga karena anak ini sangat diharapkan, ketika ada seorang istri yang tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan anak, itu dianggap sebagai kutukan di dalam sebuah keluarga. Dan biasanya ini akan membuat sang istri merasa terpojokkan, istri merasa mengasihani diri sendiri, seperti yang terjadi kepada si Hannah gitu ya, ibu dari Samuel. Ketika dia sudah lama sekali belum hamil, dia merasakan sangat sangat malu ya, sangat frustrasi gitu ya. Tetapi bersyukur dia tetap beriman kepada Tuhan gitu. Dan juga anak sulung dalam keluarga itu sangat dianggap istimewa. Kalau zaman dulu kan belum ada USG nih. Jadi kalau istri hamil anak pertama itu sangat-sangat diharapkan ini kalau anak pertamanya ini apa ya, laki-laki atau perempuan, pasti sangat diharapkan anak laki-laki gitu ya. Dan biasanya anak sulung itu, terutama kalau laki-laki, mereka akan mendapatkan warisan 2 kali lipat dan akan menjadi pasti penerus kepala keluarga jika nanti ayahnya sudah meninggal. Sebenarnya dalam tradisi di perjanjian lama, anak perempuan itu tidak berhak mendapatkan harta dari ayahnya, ya. Kecuali ini ada dalam keluarga itu tidak ada laki-laki. Kita bisa lihat di Bilangan gitu ya, juga itu disebutkan ketika ada beberapa anak dari keturunan, saya lupa gitu ya, karena di tengah keluarganya mereka nggak punya anak laki-laki, mereka meminta keadilan dari Tuhan supaya kami yang di keluarga kami hanya ada anak perempuan ini, biarlah kami juga bisa mendapatkan hak pusaka dari orang tua kami gitu ya. Dan akhirnya bersyukur ada hukum-hukum juga yang diatur untuk itu. Dan kalau kita lihat di Ayub 42:13-15, di situ dikatakan bahwa 3 anak perempuan Ayub ketika dipulihkan dari pencobaan yang dia hadapi itu ya, 3 anaknya ini mendapatkan milik pusaka di antara anak laki-lakinya. Itu disebutkan secara khusus untuk memberitahu ini walaupun mereka nggak punya hak, tapi ini saya kasih. Karena begitu begitu berlimpahnya yang Tuhan kembalikan kepada Ayub. Jadi anak laki-laki maupun anak perempuan semuanya diasuh oleh ibunya. Nanti ketika besar, anak laki-laki dijuruskan, ini ada penjurusannya, harus membantu bapaknya bekerja, dan anak perempuan juga harus membantu ibunya mengurus rumah tangga. Itu sebabnya sampai sekarang kita juga mengarahkannya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan penghormatan ke anak untuk bapak, walaupun bapak itu adalah kepala rumah tangga, itu harus berlaku sama juga untuk ibu. Di Keluaran 20:12 sangat jelas, hormatilah ayah dan ibumu gitu ya. Jadi tidak dikatakan ada hormatilah ayahmu lebih daripada engkau menghormati ibunya. Tidak dikatakan seperti itu. Jadi harus setara. Ya.
Kita lihat dalam anak perjanjian baru. Nah, sebenarnya memang konsep anak dalam PB ini masih meneruskan tradisi dari perjanjian lama, tetapi memang sudah mulai banyak dipengaruhi oleh gaya hidup Romawi dan juga budaya Yunani, gitu ya. Jadi kalau anak perempuan itu ada perbedaannya tadi ya di sini. Kalau anak perempuan itu tadi diajarkan untuk apa? Mengurus rumah tangga yang baik. Ya di sini anak perempuan sudah mulai dididik ibunya juga untuk bisa membaca, untuk bisa menulis, bisa menari gitu ya. Lalu juga anak laki-laki itu harus masuk ke dalam pendidikan formal gitu ya. Pada usia 6 hingga 8 tahun dan masih sangat jarang waktu itu anak perempuan ikut dalam pendidikan formal di sinagog untuk mendapatkan pendidikan dari guru Taurat. Jadi dalam pelajaran 1 kita sama-sama dapat menyimpulkan bahwa Alkitab menjelaskan bagaimana bangsa Israel dididik oleh keluarga, betul-betul untuk membangun keluarga. Ya, ketika Allah menciptakan Adam, dia tidak hanya menciptakan Adam seorang diri, dia menciptakan juga Hawa, membentuk mereka menjadi satu keluarga, dan dari situ mendapatkan anak dan keturunan-keturunan selanjutnya supaya apa? Bisa mewujudkan kehendak dan rencana Allah di dalam dunia ini, dan juga nilai-nilai keluarga yang sudah ditanamkan ya, sudah diberikan Allah juga kepada para nenek moyang harus terus dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya. Inilah juga yang harus terus kita jaga. Walaupun eranya berubah, era digital sekarang era yang penuh katanya individualistis dan sebagainya, tetapi sebagai keluarga Kristen ya kita harus memastikan nilai-nilai keluarga Kristen harus terus kita lanjutkan kepada keturunan-keturunan kita, apapun tantangannya dan apapun yang menghalangi kita termasuk perkembangan zaman. Kita masuk dalam pelajaran kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk pengertian keluarga Kristen. Ada 2 hal yang akan kita pelajari sama-sama di sini, yaitu konsep keluarga Kristen dan juga struktur keluarga Kristen. Yang pertama, untuk konsep keluarga Kristen ini ya, jadi tadi kita sudah kenal keluarga orang tua dan anak gitu ya, dan kita juga akan bisa melihat bagaimana Allah memandang keluarga ya sebagai hal yang sangat penting di dalam rencananya, terutama dalam rancangan keselamatannya di dunia ini. Jadi untuk konsep keluarga Kristen yang pertama itu ya, keluarga itu dibentuk sendiri oleh Allah. Dia dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Kejadian 2 ayat 18 ya. Lalu juga jadi aku akan membuat penolong yang sepadan dengannya. Di Markus juga kita bisa sama-sama, ini terkenal sekali kalau kita kalau kita ada acara pernikahan dikatakan, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, kedua menjadi satu daging ya, sehingga mereka bukan lagi dua, sehingga menjadi satu daging. Jadi kita bisa lihat bahwa dari ayat-ayat ini baru sekelumit ayat dari begitu banyak ayat di Alkitab menunjukkan bahwa keluarga dibentuk sendiri oleh Kristus, ya, oleh Allah. Lalu konsep keluarga Kristen adalah keluarga itu harus berdasarkan kepada Kristus. Keluarga Kristen seperti yang kita tahu sudah pasti terbentuk dari sebuah ikatan pernikahan yang kudus. Pernikahan yang dipersatukan oleh Tuhan secara sah di gereja. Diberkati oleh hamba Tuhan, lalu disaksikan, ya, didampingi oleh para saksi yang sudah ditetapkan. Nah, ketika mereka bersatu membentuk keluarga Kristen dalam satu pernikahan kudus ya, pasangan laki-laki dan perempuan ini, mereka membentuk dengan dasar saling mengasihi satu sama lain, dan diharapkan ya kasih yang mereka miliki untuk membentuk keluarga ini adalah kasih yang didasari oleh kasih Kristus. Mereka menyadari terlebih dahulu bahwa Kristus sudah mengasihi saya terlebih dahulu, dan kita juga harus menyadari bahwa orang yang saya kasihi ini atau orang yang saya nikahi ini adalah orang yang juga dikasihi Tuhan. Nah, dengan dasar kasih Kristus ini, ketika terjadi masalah di dalam keluarga, ya, ketika kita mengingat, wah, ini yang saya marahin, ini yang saya sedang benci-bencinya, ini adalah orang yang dikasih oleh Kristus, gitu ya. Kan ada job ya biasa dalam rumah tangga, gitu ya. Orang yang saya cintai dalam rumah tangga, orang yang saya cintai sekaligus juga adalah orang yang paling saya benci. Orang yang paling saya cintai adalah sekaligus orang yang paling saya benci, gitu. Karena apa? Kehidupan menyatukan dua orang yang berbeda, berbagai macam latar belakangnya, ini membawa dinamika tertentu. Dan ketika kita tidak punya kasih yang kuat berdasarkan kasih Kristus, ini bubar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kasih Kristus lah ya, terus mengingat kasih Kristus dan kasih Kristus yang hidup di dalam kita dan pasangan kita, itulah yang terus akan menolong rumah tangga ini bisa ada sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan ya.
Nah, lalu konsep keluarga Kristen yang ketiga itu dibentuk untuk menyembah Allah. Ini harus terus kita perhatikan, ya. Tadi kita sudah lihat keluarga Kristen dibentuk oleh Allah. Allah mengasihi setiap orang yang ada di dalamnya, ya. Ini menandakan bahwa keluarga Kristen itu adalah milik Allah, ya, bukan milik suami, bukan milik istri atau milik anak atau milik keluarga besar. Keluarga Kristen itu adalah milik Allah. Dan mereka harus menjadi keluarga yang hidup dalam penyembahan kepada Allah. Mungkin kita bisa evaluasi, apakah selama ini keluarga saya sudah menjadi keluarga yang menyembah Allah? Ya. Intinya adalah keluarga Kristen harus mengakui ketuhanan Kristus dan menjadikannya kepala satu-satunya. Kepala satu-satunya. Jangan sampai, ya kita bisa evaluasi ya, apakah selama ini saya sudah menjadi kepala saya sendiri, di rumah tangga saya sendiri ya. Karena apa? Tidak ada yang lebih unggul selain daripada Tuhan. Dialah yang memiliki keluarga kita. Dia yang membentuk, jadi pastikan keluarga kita, keluarga Kristen itu adalah keluarga yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan, yang menyembah Tuhan. Keluarga Kristen itu adalah keluarga yang berkomitmen untuk taat kepada Allah. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala sesuatu yang dibencinya. Untuk tahu hal ini, kita harus punya keintiman dengan firman Tuhan. Dengar-dengaran selalu akan firman Tuhan. Dan punya komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Keluarga Kristen juga harus menjadi keluarga yang menjadi terang bagi zamannya. Zaman terus berubah, tetapi terang kita harus terus bercahaya. Terang Kristus yang ada di dalam diri kita harus terus terpancar, sehingga dimanapun zaman apapun keluarga kita ada. Jangan kita hanya bicara keluarga kita tuh hanya tentang diri kita saat ini ya. Kita harus ingat nanti anak cucu kita, cicit kita. Apakah terang yang saat ini Tuhan telah pancarkan melalui hidup kita? Itu juga pasti akan terpancar dari kehidupan anak cucu kita. Harus kita pastikan. Karena zaman itu akan semakin jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan semakin sulit, gitu ya. Akan semakin gelap mungkin, gitu. Tapi pastikan, anak cucu kita hidupnya semakin terang, bahkan mungkin lebih terang daripada kita. Itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi pastikan untuk kita bisa melihat kebutuhan zaman ini, mendidik anak-anak kita sesuai dengan zaman ini relevan ya, supaya betul-betul secara efektif bisa menjadi terang bagi Kristus, khususnya saat ini pada era digital. Nah, kita akan belajar tentang struktur keluarga Kristen. Nah, ketika merancang manusia itu sebenarnya Allah sudah membuat strukturnya ya. Jadi Allah menciptakan Adam ya sebagai kepala rumah tangga, lalu juga ada Hawa sebagai penolongnya. Jadi kita bisa lihat Allah menempatkan suami sebagai kepala istri, sebagaimana Kristus sendiri telah menjadi kepala bagi jemaatnya. Jadi hati-hati bagi para suami ya. Suami ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kedudukan Kristus menjadi kepala bagi jemaatnya. Lalu ketika anak-anak lahir, struktur keluarga menjadi ayah menjadi kepala, ibu menjadi penolong, dan anak-anak itu harus tunduk kepada orang tua. Mungkin di sini ada yang belum menikah, ingin belajar tentang keluarga, masih status sebagai anak, ingat-ingat, umur berapapun kita, ketundukan kepada orang tua itu adalah hal yang wajib, gitu ya. Bahkan ketika sudah menikah pun, anak-anak harus tunduk kepada orang tuanya, gitu ya. Jadi jika masing-masing menjaga keharmonisannya, menjaga melihat perannya masing-masing di dalam keluarga, keluarga itu pasti akan memuliakan Tuhan, ya. Bisa melihat konsep keluarga Kristen, sehingga mereka akan terus memancarkan kasih Kristus, ya, di dalam keluarga mereka. Siapa sih orang tua Kristen? Kita bisa lihat ya keunikan yang dimiliki orang tua Kristen yang membedakan mereka dengan orang tua yang non-Kristen. Tuh. Nah, orang tua Kristen yang pasti adalah orang yang percaya kepada Allah. Ya, orang tua Kristen adalah orang yang sudah datang kepada Kristus dan mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan orang tua Kristen yang sudah percaya kepada Allah, dia akan memimpin keluarganya untuk tunduk kepada otoritas Allah. Ya. Karena apa? Mereka akan menjadi gembala bagi anak-anaknya, ya. Dengan prinsip ini, ketika orang tua Kristen bisa memimpin keluarganya untuk tunduk kepada otoritas Allah, ya, kita akan punya keluarga yang tidak akan goyah di tengah-tengah tantangan atau kesulitan apapun. Lalu hal-hal unik juga dari orang tua Kristen adalah kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari rencana Allah, gitu ya. Jadi sudah dikatakan tadi di Kejadian 2 bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita juga diminta untuk beranak cucu lah, bertambah banyak. Itu semua ada dalam rancangan Allah. Gitu. Dalam rancangan Allah, bukan suatu kejadian yang kebetulan. Ya, kita menyadari hal ini sehingga dalam keluarga kita akan memastikan apakah kami sudah melakukan, sudah menjalankan apa yang menjadi rencana Allah bagi
melalui keluarga kami. Ya. Yang ketiga, ya, keunikan adalah keluarga orang tua Kristen adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Keluarga yang selalu setia menjalankan perintah Tuhan, menjauhi segala dosanya, gitu, menjauhi segala dosa, dan juga mengajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Dan juga jangan lupa bahwa orang tua itu adalah wakil Allah di dunia. Dia diberi tugas oleh Allah untuk memimpin, merawat, dan membesarkan anak-anaknya. Tujuannya apa? Bukan supaya mereka tambah besar, bukan supaya hanya tubuhnya, fisiknya sehat, bukan hanya supaya mereka punya kepintaran yang excellent, yang luar biasa. Tujuannya adalah apa? Untuk membawa anak-anak mereka datang kepada Allah. Ingat ya orang tua ya, para orang tua di sini gitu ya. Apa yang dipercaya Tuhan untuk melayani anak-anak yang lain. Ketika Tuhan mempercayakan anak-anak ke kita, siapapun itu, anak biologis, anak sosial, anak-anak kita layani, ingatlah. Mereka dibawa kepada kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Ya. Lalu siapakah anak di mata Allah? Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi setiap orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mempunyai anak harus merawatnya dengan ucapan syukur. Anak itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dapat memiliki anak tanpa pekerjaan tangan Tuhan di dalamnya. Ada yang bilang, bayi tabung. Kalau Tuhan tidak menghendaki bayi tabung itu prosesnya berhasil, ya tidak akan terjadi. Itu bukan karena kehebatan dokter, ya, bukan karena kehebatan alat-alat yang digunakan, gitu. Itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Kita tidak pernah tahu terjadi apa yang terjadi di dalam kandungan, ya. Bagaimana Tuhan membentuk janin yang ada di dalam kandungan. Sampai kalau kita sudah pernah USG gitu ya, kita bisa melihat betapa wow, ya betapa luar biasanya Tuhan Tuhan membentuk semua syarat-syarat kecil yang sangat kita tidak pikirkan itu. Jadi ingatlah, Tuhan membentuk sendiri mereka di dalam kandungan. Betapa luar biasanya dan betapa berharganya seorang anak di dalam kehidupan rumah tangga, ya. Atau anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani. Mereka adalah karunia dari Tuhan. Tapi yang berikutnya adalah jangan hanya senang-senang, saya punya anak, saya punya banyak anak rohani gitu ya. Ingatlah bahwa mereka juga adalah manusia berdosa. Kita juga manusia berdosa. Termasuk bahkan janin yang ada di dalam kandungan. Ketika kita mengandung ya, ketika seorang wanita mengandung, saya pernah hamil gitu ya. Dan saya tuh pernah, Tuhan, ini ketika saya mengandung, ini anakku yang ada di dalam kandunganku ini juga berdosa Tuhan. Tolonglah saya supaya ketika nanti dia lahir, ya, ketika dia menjalani hidupnya sejak dia dalam kandungan, saya bisa menolong dia untuk apa? Tahu dia membutuhkan Tuhan, membutuhkan juru selamat, ya, untuk dia bisa bebas dari statusnya sebagai orang yang berdosa, ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa anak ini juga pribadi yang dikasih Tuhan. Mereka juga manusia berdosa, tetapi Tuhan juga menyediakan keselamatan bagi mereka. Ini yang harus terus kita beritahukan. Kalaupun kita guru sekolah minggu ya, mungkin belum menikah, belum punya anak, kita guru sekolah minggu. Pastikan anak-anak yang telah Tuhan berikan untuk kita layani itu tahu bahwa apa? Bahwa dia harus mengenal Allah yang sejati. Mereka perlu mengenal Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa keluarga ini adalah orang yang sangat penting, orang tua keluarga orang yang sangat penting, orang-orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan alat menjadikan berita keselamatan bagi anak-anaknya. Kita masuk nih, kita mau ngebut pelajaran ketiga. Ada 5 garis besar di sini, ada arti dan tugas tanggung jawab, ada tanggung jawab orang tua dalam mengasihi, tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, lalu tanggung jawab orang tua dalam mendidik, dan tantangan orang tua Kristen pada era digital, gitu ya. Jadi memang kita tahu ya, tanggung jawab itu adalah satu tugas, adalah satu kewajiban, dan juga ini yang harus dikerjakan, gitu ya. Dan orang tua ya adalah pihak yang Tuhan berikan anak ya dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab atas karunia tersebut. Jadi anak itu meskipun mereka juga adalah karunia dari Tuhan, itu juga sekaligus menjadi tanggungan, ya, tanggungan bagi orang tua. Ini tugas yang harus kita jalankan dengan penuh kebergantungan kepada Tuhan, gitu ya. Jadi orang tua itu sebenarnya adalah pribadi yang telah mendapatkan karunia sekaligus beban atau tugas pekerjaan untuk merawat anak-anaknya. Dan tanggung jawab orang tua dalam mengasihi, ya,
Jangan sampai kita membeda-bedakan kasih kita di antara anak yang satu dengan yang lainnya. Kadang kita tuh secara nggak sadar gitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, nggak sadar sebenarnya. Karena ada satu anak tuh yang lebih nurut, lebih lebih mudah menyenangkan hati kita. Secara nggak sadar tuh kita lebih lebih mengasihi dia, walaupun kita tuh bilang saya tidak mengasihi, tidak membeda-bedakan gitu ya. Tetapi pastikan mohon kepada Tuhan, mohon bijaksana Tuhan supaya apa? Kita bisa memastikan anak-anak kita mendapatkan kasih dengan takaran yang bijaksana. Kasih dengan tidak membeda-bedakan bukan artinya semua sama rata, enggak ya. Pasti ada takaran-takaran yang membedakan, mulai dari usianya, mungkin dari dari hal-hal yang dari fisiknya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus pastikan bijaksana dengan takaran ya, takaran yang bijaksana. Tentu saja dengan kasih Kristus di dalam diri kita. Inilah yang dikatakan di poin berikutnya, kasih agape harus menjadi dasar yang paling penting dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan kasih yang kita nyatakan kepada anak-anak kita. Jadi kita juga harus punya hubungan yang erat dengan anak. Supaya apa? Kita tahu mereka tuh punya bahasa kasih mereka masing-masing. Tidak semua anak bisa kita berikan ungkapan kasihnya dengan pujian. Tidak semua anak bisa kita berikan ungkapan kasih kita dengan hadiah. Atau dengan dielus kepalanya, atau dipeluk. Tidak semua punya bahasa kasih yang sama. Oleh karena itu, kenalilah mereka, gitu ya. Kenalilah anak-anak kita dan pastikan anak-anak kita juga kenal kita, gitu ya. Jangan sampai kita mau kenal mereka tanpa kita mendorong mereka juga untuk mengenal kita, untuk memahami kita. Jadi semua harus punya punya peran masing-masing ya di dalam hal kasih mengasihi di dalam rumah tangga ini. Pastikan berdasarkan kasih Kristus. Lalu orang tua juga punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak. Ada 6 kebutuhan di sini: fisik, rasa aman, kebutuhan rasa kasih yang dimiliki, kebutuhan penghargaan diri, aktualisasi diri, dan kebutuhan rohani. Untuk kebutuhan fisik ya, yang pasti inilah gunanya siang malam orang tua bekerja keras untuk memastikan kebutuhan fisik anaknya terpenuhi, makanan, minuman ya, bukan hanya kebutuhan mutlak, kalau bisa kebutuhan primernya juga terpenuhi ya, atau kebutuhan yang lebih lagi itu terpenuhi. Kita bekerja keras untuk ini dan biasanya banyaknya fokus di sini gitu ya, fokus di sini gitu. Nah yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Jadi pastikan anak-anak tuh merasa aman ketika bersama dengan kita di dalam pengasuhan kita. Jadi perhatikan bukan hanya fisiknya tapi mentalnya, jiwanya gitu ya. Bahkan pada era digital ini, pastikan bahwa anak-anak kita memperhatikan kebutuhan rasa aman mereka. Dengan cara apa? Memberikan edukasi kepada mereka tentang bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan mereka di ruang virtual secara aman. Didik mereka, tanamkan tentang kecerdasan digital kepada mereka gitu ya. Dan pastikan mereka bisa menjadi orang-orang yang juga menjaga keamanan orang lain ketika mereka ada di ruang virtual. Dan pastinya ini membutuhkan teladan dari orang tua. Nah, kalau anak-anak bisa melihat dalam era digital ini orang tuanya juga secara virtual itu juga aman ya. Mereka juga punya rasa aman untuk bisa membicarakan ya tentang pergaulan mereka di dunia digital. Mereka bisa sharing apa yang mereka lakukan secara online dengan teman-temannya ketika kebutuhan rasa aman itu terpenuhi ya. Lalu juga ada kebutuhan rasa dimiliki dan kasih. Tunjukkanlah kasih sayang kepada anak-anak. Termasuk pada era digital saat ini. Kecenderungannya saat ini apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita menggantikan kasih kita dengan smartphone. Karena kita tahu ini kan anak-anak era digital nih. Kasihan nih kalau mereka nggak punya HP, anak-anak lain punya HP. Saya mau kasih ya ini bentuk rasa kasih saya kepada mereka. Tapi begitu mereka udah punya HP kan mereka udah punya HP gitu ya. Jadi udah aman lah mereka. Tanpa perlu saya terlalu recokin gitu ya. Saya bisa fokus mengerjakan tugas-tugas saya yang lain atau mengerjakan hobi-hobi yang saya yang lain. Sehingga kita menggantikan rasa kasih kita ya, menggantikan kehadiran kita dengan smartphone yang kita berikan kepada anak-anak kita. Saya harap tidak terjadi ya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu juga kebutuhan penghargaan diri. Ya, tunjukkan pujian. Jangan pelit-pelit pujian kepada anak-anak. Ya, ketika mereka bersalah tegur. Tapi ketika mereka meminta maaf, ya, pastikan kita menghargai permintaan maaf mereka. Pastikan kita lebih menghargai kejujuran anak. Kadang-kadang kita lebih senang dibohongin anak ya. Ketika mereka bohong kita kita senang-senang aja karena mereka tidak mengatakannya sebenarnya. Tapi ketika mereka mengatakan hal yang sebenarnya, kita ngamuknya luar biasa ya. Tanpa kita menghargai kejujuran mereka. Marah harus kalau mereka jujur melakukan kesalahan, tetapi pastikan
Mereka tahu kita menghargai kejujuran mereka. Itu dengan cara memuji ketika selesai ditegur ya. Dulu orang tua saya ketika saya masih kecil, ketika habis dipukul pantatnya, gitu ya, biasanya nanti langsung dipanggil, dipeluk dan diajak berdoa gitu. Kamu tadi salah apa? Gitu ya. Kamu tadi ngapain gitu. Ketika saya meminta maaf, orang tua saya juga elus-elus kepala saya. Bagus untuk meminta maaf. Jadi seperti itu bisa menolong kita punya penghargaan diri yang baik gitu ya. Lalu kebutuhan aktualisasi diri gitu. Jadi pastikan ketika anak-anak mengaktualisasikan diri mereka dalam bentuk apapun ya, bimbing mereka. Jangan dikit-dikit nggak boleh. Coret-coret di tembok dimarahin. Coret-coret di tembok nggak apa-apa lah Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sekitar umur 2-3 tahun, berarti saya 5 tahun. Habis itu kita cat lagi. Kita cat lagi gitu ya. Saya rasa sudah pernah mengalami hal ini. Kalau dimarah-marahin nanti sebenarnya mereka akan jadi seniman hebat, tapi kan kecil udah dimarah-marahin, nggak jadi jadi seniman yang hebat gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi berikan kebebasan dalam diri anak untuk mengaktualisasikan diri. Lalu kebutuhan rohani, inilah kebutuhan yang paling esensial. Kan tujuan Tuhan membentuk keluarga Kristen kan juga ini ya. Berikan terlalu prinsip-prinsip firman Tuhan sejak dini, supaya sejak dini anak-anak kenal tentang Tuhan. Bukan hanya kenal dari orang tuanya, tetapi juga mereka bisa mengalami sendiri bagaimana mengenal Tuhan. Sekarang juga sudah tersedia banyak sekali bahan-bahan digital ya untuk bisa memenuhi asupan rohani anak. Orang tua juga harus belajar ya bahan-bahan ini sehingga bisa menolong anak-anak secara relevan untuk belajar firman Tuhan pada eranya. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik ya. Jadi yang pasti harus berpusat kepada Alkitab. Jangan hanya di dasar-dasarnya saja, tetapi pastikan nilai-nilainya itu ya, nilai-nilainya atau larangan-larangan, aturan-aturan yang ada dalam rumah tangga, kita pastikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lupa berikan juga pendidikan umum ya. Dan berikanlah pendidikan umum sesuai dengan klasifikasi umur. Jangan kita lihat teman kita, ini umur 2 tahun udah disekolahin. Kita juga mau ikut-ikutan nyekolahin anak kita. Atau itu anaknya ada yang sudah baru umur 15 tahun, ya sudah lulus SMA. Kita juga memecut anak kita juga untuk itu. Kenalilah anak kita ya. Sesuaikan dengan klasifikasi umurnya, kualifikasi umurnya. Dan ingatlah bahwa setiap anak punya keunikan yang berbeda-beda. Jangan menyamakan mereka dengan anak yang lain. Jangan membanding-bandingkan mereka dengan anak yang lain. Kenalilah, ini tugas dan tanggung jawab berat untuk orang tua. Dan tantangan pada era digital ini cukup berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya yakin nanti ketika diskusi di dalam kelas, ini saya harap bisa jadi diskusi yang cukup menarik ya. Karena kami akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan relevan dengan era digital ini. Dan juga dengan firman Tuhan untuk orang tua dan keluarga ini ya. Jadi pastikan harus berpacu pada Alkitab dan menolong anak untuk bisa melihat setiap pandangan di dunia ini apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ini yang harus kita selalu pastikan bagi mereka. Karena banyak banget hal-hal sekarang ini yang terjadi gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi saat ini yang bagi anak-anak udah biasa tuh lihat laki-laki dan laki-laki pergi berduaan gitu. Bagi mereka sekarang tuh udah biasa, ini udah zamannya kayak gini gitu loh. Pastikan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan pastikan mereka masih merasakan kegalauan rohani ketika melihat hal-hal seperti itu. Kalau mereka sampai saat ini sudah melihat ini sebagai hal yang biasa, bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat-sangat bahaya. Ya, dan orang tua harus bijaksana untuk melihat kebutuhan generasi digitalnya. Ya, pelajarilah semua kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada. Sekarang eranya AI Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sekarang udah banyak banget gereja, lembaga-lembaga, seminar-seminar yang membuat seminar tentang AI. Apakah Anda sudah pernah ikut salah satunya? Kalau belum atau kalau mau ikut lagi, nanti kami kasih informasi nih. Akan ada nih ya seminar tentang bagaimana melayani anak secara efektif dengan AI. Nah, nanti ada pengumuman yang disampaikan. Oke, ya kita masuk pelajaran yang keempat ya untuk pola pengasuhan orang tua Kristen. Menerapkan kasih Kristus, membangun mazhab keluarga, ada prinsip Alkitab dalam memberikan didikan dan keteladanan. Ya, dalam menerapkan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita harus ingat ini adalah perintah Allah, bukan saran, bukan nasihat gitu ya. Ini perintah Allah. Ya. Lakukanlah semua yang kita lakukan kepada anak-anak dengan tindakan yang penuh kasih, yaitu kasih kepada Kristus.
Ya, kasih yang telah Kristus berikan kepada kita juga ketika rumah tangga kita dibentuk, ya. Dan jangan memicu kepahitan di dalam diri anak-anak kita. Kita memang manusia, orang tua itu juga punya banyak kelemahan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau belum dibereskan memang itu akan menimbulkan banyak kepahitan juga di dalam hidup anak-anak kita. Jadi pastikan ketika kita mau punya anak gitu ya, pastikan mohon kepada Tuhan bereskan dulu segala sesuatu hal-hal yang yang bisa nanti akan mempengaruhi anak-anak kita. Kalaupun memang sulit ya, mohon Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita supaya anak-anak kita ini betul-betul juga bisa menjadi anak-anak yang betul-betul memuliakan Tuhan dan mengenal Allah ya. Sehingga kita bisa mengasihi mereka bukan kasih yang tercemar karena keinginan kita. Ini mah sama dengan kasih dengan keluarga non-Kristen ya. Mungkin keluarga non-Kristen punya kasih yang lebih baik, lebih besar gitu ya bagi anak-anak mereka gitu ya. Tapi pastikan kasih kita adalah kasih yang berdasarkan kasih Kristus. Kasih Kristus itu bisa mereka rasakan walaupun cara kita mendidik mereka mungkin terbatas. Karena tadi Bu Lina bilang nggak ada sekolah orang tua gitu ya. Tetapi ketika kasih Kristus yang menggerakkan kita, Roh Kudus yang menolong kita, anak-anak, saya yakin ya, anak-anak kita dapat dibawa kepada Kristus. Dan tidak ada seorang pun, hanya orang tua Kristen yang bisa punya hal ini. Ya, punya kasih seperti ini. Karena apa? Karena Kristus yang sudah memberikannya kepada mereka. Jadi terapkanlah kasih Kristus. Lalu bangunlah mazbah dalam keluarga. Mazbah itu apa sih? Kalau di dalam perjanjian lama itu dikatakan itu tempat mempersembahkan korban kepada Allah gitu ya. Itu tempat untuk menyembelih korban lalu dipersembahkan. Arti pentingnya itu sebagai satu tempat peringatan untuk mengingat segala sesuatu peristiwa dengan Allah yang dianggap luar biasa gitu. Makanya ketika ada kejadian-kejadian tertentu, para nabi, para hakim itu membangun mazbah ya, menetapkan membangun satu mazbah untuk mereka menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan mazbah ini di dalam PL juga bisa menjadi tempat untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tuh. Di dalam PB masih sama ya, artinya itu mengingat peristiwa ketika Abraham. Jadi apa yang sudah terjadi di perjanjian lama itu tetap harus dibawa ke perjanjian baru gitu. Jadi untuk mempersembahkan ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu arti dari kata tusiasterion. Itu sama dengan kata misbeak tadi di bahasa Ibrani-nya. Atau bisa juga dikatakan bomos, memiliki arti tempat tinggi, tempat yang paling baik ya di dalam keluarga, tempat di mana Kristus kita memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita lihat arti kata mazbah, artinya mazbah keluarga itu apa sih? Ya, yang pertama sebagai tempat bersekutu, tempat di mana keluarga bersama-sama duduk di situ, ya, untuk mengingat kebaikan Tuhan, ya, untuk menempatkan Tuhan sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua adalah tempat mencari kekuatan. Ketika semua masih di dalam rumah kok kayaknya semua aman-aman aja. Ketika sudah pencar-pencar keluar kemana-mana kan kita orang tua suka takut, ini anakku, kenapa enggak ya? Ini anakku, ini banyak sekali hal-hal di internet yang aneh-aneh gini-gini. Mereka bisa kuat nggak ya? Ini sekarang kehidupan ekonomi semakin berat seperti ini. Akan mampu tidak ya memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Jadikanlah keluarga itu menjadi tempat ya untuk kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan gitu. Yaitu dengan apa? Kita berdoa bersama di dalam mazbah keluarga ya, bersama-sama walaupun mungkin kita berjauhan, sekarang era digital ya. Kita masih bisa berjanjian, kita nanti jam 9 doa bareng ya, atau kita punya WhatsApp keluarga, kita bisa saling menyatakan mendukung ya, dan saling mendoakan di dalam walaupun di dalam hanya di ruang chatting. Lalu yang ketiga, pastikan ya mazbah itu adalah tempat menyembah Tuhan. Selalu dedikasikan keluarga kita untuk menyembah hanya kepada Allah Tritunggal. Aku dan seistri rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang Yosua katakan ya, ketika dia menjadi pemimpin untuk umat Israel. Ya, keluarga juga menjadi tempat atau pusat dari pendidikan. Jadi yang pertama, tujuan dari pendidikan dari keluarga Kristen itu adalah memperkenalkan Allah, ya, lalu memperkenalkan bahwa keadaan manusia itu berdosa, lalu juga kita mendidik anak-anak untuk tahu bahwa mereka membutuhkan keselamatan. Jadi mereka sendiri yang harus merespons ya anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lalu juga tujuan dari pendidikan adalah ketika mereka sudah mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastikan mereka akan setia menjalankan setiap kehendak Tuhan di dalam hidup mereka, jaga prinsip-prinsip hidup suci seperti yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, keluarga yang mendidik anaknya dengan firman Tuhan pasti akan memiliki anak-anak juga
dan punya bekal untuk mereka bisa tahu bagaimana melakukan firman-Nya. Dan di dalam firman Tuhan yang sangat terkenal itu ada Ulangan 6 ayat 4 ayat 9 gitu ya. Ulangan 6 4 sampai 9. Yang pertama, orang tua sebagai tempat atau pusat untuk mendidik anak-anaknya mengenal Allah. Lalu itu tidak hanya mengenal Allah dikasih satu kali aja, harus mendidik secara berulang-ulang. Ketika duduk, ketika makan, ketika berdiri, ketika berjalan, dimanapun mereka berada, itu harus terus diulang-ulang. Ya, lalu harus membicarakannya setiap waktu, setiap saat. Ketika bicarakan apapun, harus selalu merujuk lagi kepada Allah, kepada Tuhan yang satu-satunya. Ya, bahkan mereka harus mengikatkan pengajaran itu pada lengan dan dahi mereka. Kalau misalnya cari gambar gitu, itu ada tuh ya. Di lengannya ada, sampai ada juntai-juntainya, di dahinya juga ada. Itu harus tertancap kepada pikiran mereka, itu untuk di dahi, dan di tangan itu tandanya apa? Harus dilakukan, diaplikasikan. Dan harus selalu dituliskan pada tiang dan pintu gerbang di rumah. Itu menjadi identitas dari keluarga Israel. Bahwa ini keluarga ini mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang mereka sembah. Ya, oke. Dan ya, pastikan semua prinsip-prinsip itu hanya bisa anak-anak pelajari dan lihat ketika mereka melihat keteladanan dari orang tua mereka. Ya, yang terakhir. Wow, saya sudah lewat banyak kah? Ya, panggilan keluarga dan orang tua dalam gereja. Ini ya, peranan keluarga dan orang tua dalam gereja, lalu pelayanan gereja terhadap keluarga. Nah, untuk pengertian hakikat gereja ini sendiri, kita tahu ya kata gereja itu dari George itu serumpun dengan kata krik atau kuriakon yang artinya milik Tuhan. Kembali lagi tentang milik Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dipakai arti kahal, ini artinya orang-orang yang berhimpun. Lalu dalam bahasa Yunani disebut eklesia, yaitu perhimpunan, gitu ya. Jadi kita lihat ada dua makna gereja. Yang pertama ini adalah gereja lokal, tempat berkumpul orang percaya, lalu gereja universal, yaitu dimanapun orang Kristen berada. Bahkan di seluruh dunia ini disebut dengan gereja. Itu ya, di dalam Kolose 1:18 kita bisa melihat ini. Dan kita bisa melihat hal-hal yang ada di dalam gereja ya, sebagai fungsi-fungsi dalam gereja itu sebagai untuk penyembahan koinonia gitu ya. Jadi untuk bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Lalu juga ada tentang penginjilan ya atau marturia. Itu jadi harus giat mengabarkan Injil Tuhan untuk memuridkan, memastikan setiap jemaat itu menjadi pengikut-pengikut Kristus. Lalu untuk pelayanan sosial, jadi pelayanan kasih kepada sesama manusia. Nah, bagaimana keterlibatan keluarga dalam gereja? Ya, ketika kita menginginkan anak-anak kita terlibat di dalam gereja, orang tua juga harus menjadi orang tua yang terlibat di dalam gereja. Kalau sekarang ada anak-anak yang orang tuanya tidak terlibat di dalam pelayanan gereja, tetapi anak-anaknya terlibat aktif dalam pelayanan gereja dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di situ, itu anugerah. Itu anugerah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tetapi itu berarti kita mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua Kristen. Dan ada konsekuensi besar yang akan terjadi kepada orang tua yang mengabaikan tugasnya ini. Jadi pastikan anak-anak kita terlibat dalam pelayanan. Itu karena mereka sudah melihat kita sendiri juga terlibat langsung dalam pelayanan di gereja. Dan itu harus terus ditingkatkan. Ya, pastikan kita menjadi betul-betul menjalankan tugas Tuhan untuk menyelamatkan generasi masa depan gereja yang dimulai dari keluarga kita, dari anak-anak kita. Bawa mereka untuk aktif terlibat dalam pelayanan gereja. Ya. Nah, lalu gereja juga harus memastikan punya pelayanan terhadap keluarga. Pada era digital ini, itu sangat-sangat dimungkinkan luar biasa ya. Yang pasti, pertama pelayanan penginjilan kepada anak-anak. Gereja terus harus mengedukasi keluarga bahwa orang tua dan keluarga Kristen wajib memberitakan Injil kepada anak-anak mereka. Ini bukan tugas utama gereja ya. Tugas utama orang tua, tetapi gereja akan mendorong orang tua untuk membantu untuk melakukan ini dan diperlengkapi di dalam gereja ya. Begitu banyak bahan-bahan media digital, gereja bisa memfasilitasi, gereja bisa menyediakan bagi keluarga-keluarga gitu ya, sehingga mereka bisa tinggal pakai, mereka tahu sumber-sumbernya, mereka bisa pakai secara pribadi, secara efektif di dalam keluarga mereka. Lalu yang kedua, pelayanan gereja dalam persekutuan keluarga, dalam persekutuan doa keluarga ya. Kita bisa membuat gereja, bisa membuat program-program persekutuan doa keluarga. Itu apakah sudah ada Bapak Ibu Saudara sekalian? Harap sudah ada ya di gereja kita masing-masing, mendorong persekutuan doa keluarga. Gereja dengan keluarga yang mendoakan
akan menjadi gereja yang luar biasa Tuhan pakai. Ya. Lalu juga pastikan untuk merenungkan firman Tuhan. Gereja bisa menyiapkan bahan-bahan, gereja bisa menyiapkan program gitu ya. Dan supaya nanti orang tua juga bisa menolong anak-anak mereka bisa merenungkan firman Tuhan dalam keluarga. Dan pastikan juga ya, gereja juga bisa menolong untuk untuk keluarga bisa menjadi tempat untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan, ya, untuk menyanyikan kemuliaan Tuhan sehingga anak-anak itu betul-betul menjadi anak-anak yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Orang tua juga menjadi orang tua yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan pelayanan gereja untuk pemuritan, ya, ada begitu banyak bahan-bahan pemuritan juga yang sudah tersedia, baik secara cetak maupun bahan digital. Silahkan nanti bisa tinggal dipakai. Sabda juga sudah menyediakan begitu banyak ya bahan-bahan pemuritan ini, seperti ada di situs Murid 21, juga ada e-book e-book juga penginjilan kepada suku digital dan bahan-bahan ya yang tersedia begitu banyak dari mitra-mitra kami gitu. Bahan-bahan dari seminar live tentang pemuritan itu juga banyak. Jadi silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa pakai. Gereja bisa menggunakan untuk melayani keluarga juga dalam hal pelayanan pemuritan ini. Ya, orang tua tidak mungkin membesarkan anaknya sendiri. Dibutuhkan komunitas dan orang-orang percaya, yaitu gereja, gitu ya, untuk membesarkan, mendewasakan seorang anak. Jadi mari kita membangun persekutuan kita di antara keluarga Kristen, ya, online maupun onsite, ya, karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita bisa hidup dalam persekutuan yang dinamis. Ya, ini akhir pelajaran 5 sekaligus akhir dari presentasi saya. Saya akan menutupnya dengan satu ayat adalah dari Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka dia akan memberikan ketentraman dan mendatangkan kesenangan bagi jiwamu. Ini sangat dalam, bukan berbicara tentang kesenangan bagi diri kita. Tetapi ketika kita tahu anak-anak kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, anak-anak yang mendedikasikan diri mereka untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun Tuhan kerjakan, Tuhan berikan kepada mereka. Itulah ketenangan jiwa terbesar bagi orang tua. Bukan keberhasilan materi anak mereka. Seharusnya ya, bukan kehebatan gelar anak mereka. Tetapi bagaimana mereka punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Itulah puncak ketenangan jiwa dan kesenangan jiwa bagi setiap orang tua. Ya, akhirnya terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya menjadi berkat, siap untuk diskusi, siap untuk belajar.